Halo teman-teman, apa kabar? Semoga berbahagia selalu. Maaf telat upload dikarenakan sibuk jadi panitia Agustusan. Seperti biasa, selamat datang kembali di channel Mupai Film. Di video kali ini saya akan menceritakan sebuah film bertema tentang multiverse. Tapi saya pastikan ini bukan film Marvel dengan Doctor Strange-nya, melainkan Jet Li yang berjudul The One. The One sendiri dirilis pada tahun 2001, jadi jauh sebelum Doctor Strange Multiverse of the Madness 2022. Ternyata Jet Li telah melakukannya di 2001, dan film ini dibintangi juga oleh Jason Statham. Film ini berkisah tentang mantan agen Multiverse Authority, disingkat MPA, atau mungkin kalau di Doctor Strange sebagai anggota Illuminati, yang bernama Gabriel Yulao, yang berambisi untuk menghabisi 124 varian dirinya di multiverse lain. Dan seperti di film Doctor Strange pun, penjelajahan ke semesta lain sangatlah dilarang dan berbahaya. Begitupun di film ini. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Oke, tetap stay tune di channel ini sampai videonya habis. Dan sebelumnya, apabila suka dengan channel ini, silakan subscribe aja. Film diawali dengan memperlihatkan beberapa anggota polisi dengan beratribut lengkap di sebuah penjara, di mana seseorang yang bernama Lawless akan dipindahkan ke penjara negara bagian. Dengan memakai alat pelindung diri, Lawless dibawa keluar sel. Namun ada yang aneh, kenapa para tahanan lain seolah senang ketika Lawless akan dipindahkan? Tahanan lain seorang mengejek dan tiba-tiba lalu pada saat di basement, Lawless berucap bahwa ada yang tidak beres. Dan tiba-tiba ada tembakan tak dari mana asalnya yang membuat Lawless tewas. Dan inilah dia Gabriel Yulao, si mantan agen multiverse yang menembak Lawless. Ternyata Lawless adalah korban pembunuhan yang ke-123 yang berada di semesta Anubis. Gabriel Yulao sendiri adalah varian Jet Li yang jahat dan sangat ambisius. Apabila varian versi dirinya mati, maka kekuatan Yulao akan sangat bertambah, bagaikan manusia bionik. Bahkan Yulao tidak mempan ditembus peluru. Singkat cerita, para polisi mengejarnya, namun Yulao berhasil melarikan diri. Namun di sini ada dua orang. Usut punya usut, mereka berdua adalah anggota agen Multiverse atau MPA. Kedua orang tersebut adalah Vance dan Rodecker. Mereka ditugaskan untuk menangkap Yulao dan dibawa kembali ke semesta di mana seharusnya berada. Rodecker mengatakan jangan sampai Yulao masuk ke lubang cacing atau dark hole. Karena kalau berhasil lolos berarti dia akan masuk ke semesta lain di mana ada varian yang ke-124 yang akan dibunuhnya. Lalu terlihat Yulao telah menyeting alat teleportasi yang berada di tangannya. Tapi Vance sepertinya telah mengunci dengan alat canggihnya agar Yulao bisa ditangkap dan dibawa ke markas MPA. Lalu tiba-tiba Rodecker menabrakkan mobilnya dan di saat itu berlangsung mereka bertiga tersedot teleportasi. Rupanya di markas MPA Yulao tak berkutik, seolah kekuatannya tak berfungsi. Para kru MPA telah mempersiapkan yang konon katanya Yulao akan dikirimkan ke semesta buangan atau Dark Side. Yu-Fuk Law, Monoceros Universe, 119, Ni-Day Law, Canopus Universe, Victim Frun Law, Shaola Universe, Victim 100. Lalu di dalam penjara Rodecker mengatakan agar Yulao menghentikan misinya untuk membunuh varian dirinya yang ke-124 atau yang terakhir. Menurut cerita tetangga, ternyata Yulao dan Rodecker dulunya adalah partner yang solid. Namun karena godaan dan kabawa sakaba-kaba membuat Yulao menjadi orang yang ambisius dan jahat. Singkat cerita, eksekusi pengiriman Yulao ke semesta Hades akan dilakukan. Konon semesta Hades terdapat koloni Stygian penal yang berisi orang-orang jahat.
Wah, ini kayaknya mirip-mirip di film Mortal Kombat ya teman-teman. MPI ini mengatakan bahwa Yulo akan dihukum atas tuduhan pembunuhan 123 varian dirinya dan penggunaan ilegal quantum tunneling, atau dalam kata lain menjelajah tanpa izin. Dan di sana Yulo akan dihukum seumur hidup. Wow, kayak mirip siapa gitu. Yulo punya alasan atas apa yang dia lakukan dengan menjelajah ke beberapa multiverse. Dirinya beranggapan itu adalah untuk membuat dunia menjadi rasional dan seimbang. Bahkan dia bukan membunuh varian dirinya, melainkan mengambil energi yang terbuang dari varian dirinya menjadi satu wadah, yaitu dirinya, The One. Wah, ini mah sama kayak Thanos dengan stunnya yang melenyapkan setengah penghuni bumi. Tapi di saat itu berlangsung, tiba-tiba dengan bantuan perempuan ini terjadi ledakan dari detektor yang ditempel di tikus. Seperti ini kejadiannya. Dan Yulo berhasil melakukan teleportasi menuju ke multiverse terakhir, di mana ada varian dirinya yang ke-124, yaitu Charis Multiverse. Now we have to wait. Son of a bitch! Singkat cerita, kita akan disuguhkan dengan adegan yang sama ketika di awal film tadi. Rupanya tahanan di sini bukanlah varian Jet Li yang di awal film, tetapi varian Jet Li di sini menjadi polisi yang bernama Gabe. Ketika sedang memindahkan tahanan, Gabe merasa ada yang mengincarnya. Ternyata Yulo sudah bersiap menembakkan pistol ke arah Gabe, tapi Gabe berhasil menghindar. Terjadi tembak-menembak, Gabe sempat dibuat bingung. Ternyata orang ini mirip dengan dirinya. Oke, saya jelaskan. Ternyata varian Jet Li di sini seorang yang baik. Kemudian Gabe lari mengejar Yulo. Ada momen di mana Yulo melompati pagar tinggi, tapi tanpa diduga Gabe pun bisa melakukannya. Namun pada saat berhadapan, Gabe ditembak dan dengan tepat waktu Rodecker dan Vance muncul. The bad news. Singkat cerita, Gabe pulang ke rumahnya. Dan ternyata di sini ada istrinya. Rupanya istrinya Gabe sama dengan wanita yang meledakkan bom di markas MPA tadi. Istrinya Gabe ini bernama TK, tapi saya panggil aja Tika. Kepada istrinya, Gabe bercerita bahwa selama 2 tahun terakhir, Gabe mengalami fenomena aneh, yaitu kekuatan dan kecepatannya meningkat secara pesat. Dia dan sang istri nggak memahami bagaimana hal tersebut bisa terjadi. Scene berpindah. Gabe dan Tika pergi ke rumah sakit untuk tes MRI akibat insiden tadi. Setibanya di sana, rekannya Gabe menanyakan bagaimana caranya Gabe bisa melompati tembok yang begitu tinggi. Namun Gabe mencoba untuk tidak menjelaskannya. Lalu si komandan ini yang bernama Bobby menanyakan wajah tersangka kepada Gabe karena hanya dirinya yang mengetahui hal itu. Tapi sekali lagi Gabe mengatakan kejadiannya begitu cepat. Lalu beberapa saat kemudian Gabe menceritakan kepada Tika bahwa orang tersebut adalah aku. Orang yang mirip dengan diriku, ucap Gabe. Tapi Tika menganggap itu hanyalah halusinasi Gabe karena trauma atas insiden tadi. Gabe juga merasakan keberadaannya. Singkat cerita, ternyata Yulo telah berada di ruangan MRI. Sambil menodongkan senjata ke arah dokter ini, tapi dengan tepat waktu Rodecker dan Vance muncul. Seperti ini kejadiannya. On the floor right now. The floor? Namun sial, security ini malah memboyarkan rencana Rodecker dan Vance yang membuat Yulo berhasil lolos. Tapi ada hal unik. Gabe yang seolah mengetahui dirinya diintai CCTV mencoba untuk merekayasa dengan mengganti pakaiannya supaya dikira bahwa dirinya hanya ada satu. Namun pada saat keluar, Gabe telah dihadang oleh rekan-rekannya dan tiba-tiba muncul dokter dari belakang menyuntikkan obat bius dan seperti ini adegannya. Please, I
don't want to hurt you guys. Gabe, please go. No. I don't want that. Mengetahui hal itu, Tika menyarankan Gabe agar pulang ke rumah. Kembali kepada Rodecker dan Vance. Dikarenakan plan A gagal, maka Rodecker menyarankan agar memakai opsi plan B, yaitu dengan berpencar, di mana Vance bertugas untuk melindungi Gabe sedangkan dirinya menangkap Yulau. Namun sebelum itu Rodecker memperlihatkan sebuah granat dan memerintahkan Vance untuk menjatuhkan repeaternya. Rodecker mengatakan apabila lampu hijau berganti merah dan tetap menyala, maka itu dipastikan Yulau telah mati. Singkat cerita, rupanya Gabe mengetahui bahwa dirinya dibuntuti oleh Vance. Vance menjelaskan dirinya adalah anggota MPA, dan selama 2 tahun terakhir ini dirinya dan Rodecker memantau Gabe, di mana Gabe mengalami fenomena aneh yaitu kekuatan dan kecepatannya meningkat secara pesat. Kenapa dirinya bisa berada di sini? Tidak lain tidak bukan hanya melindungi dari serangan Yulau. Vance menjelaskan bahwa Gabe adalah orang terakhir yang akan dibunuh oleh Yulau. Sementara di tempat terpisah, Rodecker telah berada di dalam mobil pen yang dikemudikan Yulau untuk kabur. Rodecker mengatakan agar Yulau menghentikan misinya dan bertobat. Karena apabila Yulau berhasil membunuh Gabe, maka bisa dipastikan merusak tatanan sistem multiverse. Yulau menyadari hal itu. Menurutnya, nasi sudah menjadi bubur, bro. Telat ngangkat jadi budak. Yulau menyadari hal itu. Menurutnya, nasi sudah menjadi bubur, bro. Telat ngangkat jadi budak. Tapi karena perang sampai di sini, Rodecker harus tewas di tangan Gabe. Third choice. Kembali ke Vance mengetahui tanda di repeaternya menyala yang meyakini bukan Yulau yang mati melainkan Rodecker, maka mau tidak mau Vance harus membunuh Gabe agar tidak keduluan sama si Yulau. Namun hal tersebut diurungkan. Scene berpindah. Karena tidak ingin sesuatu terjadi pada Tika, Bobby dan para polisi lainnya berjaga di rumahnya Gabe. Namun ketika di kamar, rupanya Tika menyadari bahwa ada Gabe lagi di atas para. Dan benar saja, ketika dibuka, rupanya Gabe. Tapi pada saat Tika akan mengambil pistol, dari balik jendela Tika melihat Gabe di atas genteng. Waduh, yang di atas itu siapa? Tanpa pikir panjang, Tika nggak jerowok. Akan tetapi, sial, Tika harus tewas ditembak Yulau, yang dimana kejadian tersebut disaksikan oleh Gabe. Karena dikira polisi yang membunuh Tika adalah Gabe, maka para polisi pun mengejarnya. Ada hal unik. Rupanya sampai detik ini, para polisi belum mengetahui kalau ternyata varian Gabe ada 2. Gabe yang lari dari kejaran polisi akhirnya diselamatkan oleh Vance. Gabe yang emosi atas kematian istrinya bertanya pada Vance, bagaimana cara membunuh Yulau? Di mana dia sekarang? Vance mengatakan bahwa dalam 1 jam ada lubang cacing akan terbuka selama 3 menit. Koordinat lubang tersebut berada di sebuah pabrik tua. Di tempat itulah dia berada. Singkat cerita, sesampainya di sana, kedatangan mereka berdua telah ditunggu oleh Gabriel Yulau. Dan seperti ini kejadiannya. I won't be the one. But neither will you. Hingga 2 varian Jet Li ini bertarung. Dikira tewas, namun Gabe bangkit kembali dengan kekuatan yang berlipat dari biasanya. Pada saat kapak merah ini akan dihempaskan, namun ternyata Gabe berubah pikiran dan membawa ke titik lubang cacing teleportasi. Vance yang menyuruh Gabe untuk pergi, sial, malah Gabe terbawa oleh teleportasi ke markas besar MPA. Dan kesialan itu masih berlanjut, di mana Gabe akan dikirimkan ke multiverse Hades. Karena komandan MPI ini tidak bisa membedakan mana Gabe mana Yulau. Tapi untungnya Vance mengetahui kalau Gabe tidak memakai cincin sewaktu pemeriksaan MRI. Wormhole opens
in 30 seconds. Kemudian di akhir film, akhirnya Gabe dikirim ke multiverse masa depan, di mana dia akan bertemu dengan perempuan varian istrinya. Sementara itu, nasib Willow akan menderita karena berada di semesta yang terdapat orang-orang jahat. Got a pretty mouth. Tamat pemirsa, pesan yang bisa diambil dari film ini adalah jadilah diri sendiri, jangan jadi orang lain karena itu susah. Sampai ketemu lagi di film selanjutnya.